Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tabe. Nama saya Jadi Selamat Akbar, dipanggil Berry. Nama saya Nining Farsa. Saya adalah staf program Norek. Partisipan drone 2 di program Norek. License by Norek itu sendiri adalah program dari Kementerian Luar Negeri Norwegia. Program yang memfasilitasi pertukaran antar staf dari organisasi di negara satu ke negara lain. Yang diikuti dari negara Bangladesh, Thailand, dan beberapa negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Jadi Norek sendiri meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan yang efektif itu bisa berhasil ketika orang dengan profesi yang sama berkumpul dan saling berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Dan kami terpilih kebetulan bertukar dengan negara Bangladesh dari organisasi Jagonari. Selama di Bangladesh kami banyak mempelajari budaya baru, mempelajari bahasa baru. Untuk aktivitas program sendiri itu ada banyak, jadi kita sempat mengikuti Women International Day, itu kegiatannya oleh Willy Project, dan kemudian ada kegiatan yang namanya Pohela Boisak, dan ini cukup berkesan bagi saya karena ini merupakan kesempatan yang sangat langka karena untuk aktivitasnya sendiri itu hanya dilakukan setahun sekali dan saya berkesempatan untuk ikut. Kami menghadiri kegiatan kelompok perempuan, kami mengikuti kegiatan kebencanaan, simulasi, dan kemudian kami juga mengunjungi beberapa tempat yang pada waktu kami hadir kemarin kebetulan terdampak dengan DBD, demam berdarah. Untuk kegiatan tambahan lainnya mungkin itu dari program DRR, Disaster Risk Reduction, pengurangan resiko bencana, itu kita sempat mengikuti simulasi bencana, siklon, angin topan. Oke. Untuk bahasa Bangladesh sendiri kami cuma bisa daily conversation, namun ini sangat membantu kami dalam berkomunikasi dengan warga sekitar atau rekan sejawat. Tumi kemonaso, ami balwasi. Tumi kemonaso, Amarnam, Nining Farsa. Tumi kemonaso, apa kabar? Ami balwasi, saya baik-baik saja. Cerita unik di Bangladesh cukup banyak, tapi yang menjadi first impression pertama hadir di sana. Pada saat kunjungan lapangan itu kita banyak dimintai foto oleh orang-orang di sana. Ini merupakan culture shock karena kita seperti artis gitu kan. Orang-orang pasti kayak boleh minta foto, boleh minta selfie. Tentu suara kendaraan, negaranya kecil dengan populasi banyak, sehingga menjadi kewajiban mereka saat mengendarai sebuah kendaraan itu membunyikan klakson. Itu fardu kifayah bahasaku, wajib lah, wajib setiap mau nyalip atau lambung atau mau mendahului bunyi 3 kali, selesai mendahului bunyi 2 kali per kendaraan. Tinggal dikali kalau ada 100 kendaraan, bagaimana ributnya, ya kan? Karena mereka menurut WHO negara kategori miskin, jadi tingkat survive-nya agak tinggi ketimbang Indonesia. Jadi karena survive-nya tinggi, mereka lebih kreatif, lebih adaptif. Hal-hal positif itu yang bisa saya bawa dan kembangkan di Indonesia itu sendiri. Lebih banyak bersyukur karena melihat situasi dan kondisi perempuan di sana yang menurut saya perempuan di sana itu punya banyak potensi, namun mereka sangat terbatas aksesnya gitu. Tidak seperti perempuan di Indonesia yang mungkin mereka dengan leluasa bisa keluar negeri atau bisa bekerja di luar kota gitu. Untuk perempuan Bangladesh sendiri, ini menurut penuturan teman saya, mereka tidak diperbolehkan bekerja di luar kota maupun di luar distrik. Situasi di Bangladesh menurut kami, perempuan itu kelas 2, tanda kutip kelas 2, yang artinya harus laki-laki nomor 1. Bahkan bicara anak saja, anak laki-laki lebih dispesialkan ketimbang anak perempuan itu sendiri. Kami belajar bagaimana perempuan bisa berdaya, perempuan punya kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Menurut saya dampaknya cukup besar karena ini pertama kalinya saya keluar negeri gitu, dan pertama kalinya merantau, jadi ini merupakan
Pengalaman pertama yang menurut saya cukup banyak membawa perubahan ke diri sendiri, dari yang takut menjadi berani. Saya bisa mendapat relasi baru, saya mendapat pengetahuan baru bagaimana memberdayakan perempuan itu sendiri. Saya juga punya banyak ide-ide hal-hal unik yang bisa dikembangkan bahkan di Indonesia. Banyak. Bicara pengalaman banyak yang bisa diterapkan di Indonesia. Jadi untuk ilmu yang bisa kita bawa atau kita implementasikan ke Indonesia itu mungkin salah satunya adalah program Willy yang sempat saya ikuti di sana. Jadi program Willy sendiri ini mereka mendukung partisipasi perempuan dalam kesiapsiagaan bencana. Jadi bagaimana perempuan bisa menjadi pemimpin pada saat sebelum, selama, dan sesudah bencana terjadi gitu. Jadi perempuan bukan sekedar kelompok rentan, tapi mereka turut menjadi pengambil keputusan untuk mungkin kebutuhan mereka pada saat bencana. Jadi seperti itu. Terkait tentang aksi antisipasi, terutama bicara tentang siklon tadi atau badai, karena di Bangladesh sendiri memiliki 6 musim yang saya juga awal datang kaget mendengarnya. Ternyata tiap 2 bulan mereka harus berganti musim dan mereka beradaptasi. Dan di bulan kemarin, bulan April Mei, musim badai, musim petir. Jadi hampir tiap hari kami mendapati petir dan mereka ternyata siap dengan situasi yang ada. Kalau berkaca dengan Indonesia khususnya wilayah Palu yang bisa disebut swalayan bencana minus kebakaran tadi, harusnya kita bisa menerapkan hal yang sama, bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Tapi nyatanya kan kita pada umumnya Indonesia saat terjadi baru sadar bahwa kita harus bersiap-siap, dan mereka tidak seperti itu. Mereka mempersiapkan dari kecil sampai besarnya, teknisnya mereka mempunyai kesiapsiagaan yang bagus, dan itu yang harusnya bisa kita pakai dan kita terapkan di Indonesia sendiri. Harapannya ada program bersama 2 negara, 2 organisasi dari 2 negara yang berbeda. Kami mencoba mengembangkan program itu, bicara isu tentang ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pemberdayaan perempuan itu sendiri.